Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Aini Maulida dari Universitas Bina Sarana Informatika Depok. Di video ini, aku ingin membahas atau mengulas sedikit mengenai demam panggung dan apa alasan sering terjadinya demam panggung dan bagaimana cara mengatasinya, atau kita sering sebut dengan tips and tricks bagaimana sih mengatasi demam panggung ini. Nah, sebelum masuk ke dalam inti video, kita akan mengulas sedikit definisi mengenai demam panggung itu tersendiri. Demam panggung itu ialah keadaan atau tekanan psikologis yang biasanya terjadi kepada orang yang ingin berbicara di depan umum. Hal ini wajar sekali terjadi pada manusia manapun. Sekalipun dia sudah berpengalaman, tidak menutup kemungkinan hal ini bisa terjadi. Demam panggung adalah kekhawatiran, ketakutan, atau fobia yang berhubungan dengan penampilan di depan penonton atau bahkan kamera. Nah, ini sering kita kenal dengan istilah kecemasan sosial atau social anxiety atau juga fobia sosial. Bentuk ketakutan ini dapat mendahului atau menyertai penampilan kita di depan umum nantinya. Kenapa demam panggung ini sering kali terjadi? Apa sih penyebabnya? Ada banyak penyebab yang menyebabkan terjadinya demam panggung itu tersendiri, seperti rasa tidak percaya diri, kurang istirahat, menyangkal rasa cemas, menghindari interaksi sosial, dan yang terakhir rasa bersalah atau malu terhadap sesuatu. Nah, di video ini aku ingin berbagi tips and tricks cara mengatasi demam panggung tersendiri. Pertama, ada latihan pernapasan. Pernapasan berbicara di depan umum juga harus diatur. Jangan sampai kita tidak mampu mengatur dan mengendalikan pernapasan. Melalui pernapasan, kita dapat mengatur tempo cepat lambatnya speaking kita di depan audiens. Kita masuk ke dalam contoh, yaitu ketika kita melakukan tarik nafas. Contohnya seperti ini. Lakukan tarik nafas selama 3 kali dan diakhiri dengan hentakan. Kita masuk ke dalam contoh seperti ini. Nah, itu termasuk dalam contoh pernapasan, latihan pernapasan. Yang kedua, ada latihan pernapasan madya. Latihan pernapasan ini melibatkan diafragma dan bagian perut. Saat kita melakukan latihan pernapasan ini, udara akan masuk dan mengisi bagian perut sampai penuh, hingga perut mengembung, sedangkan dada tidak banyak bergerak. Contohnya itu seperti kita belajar bernyanyi, seperti ini ya. Dan lakukan ini sebanyak 3 kali. Contohnya seperti ini. Itu contoh dari latihan pernapasan madya. Yang ketiga ada olah vokal atau vocalizing. Olah vokal adalah latihan untuk penguasaan intonasi, diksi, dan artikulasi. Apalagi kita sebagai public speaker yang sering kali berbicara di depan umum, dan saat pengucapan sangat berpengaruh terhadap intonasi, diksi, bahkan artikulasi. Nah, contohnya ini ialah saat kita pengucapan huruf vokal, yaitu A, I, U, E, O. Dan dalam teknik ini, olah vokal mempunyai 3 speed, yaitu ada lambat, medium, cepat. Nah, kita langsung masuk ke dalam contoh. Yang pertama kita lakukan dalam speed lambat ya. A, I, U, E, O. Yang kedua, medium. A, I, U, E, O. Yang ketiga, cepat. A, I, U, E, O. Nah, itu adalah contoh olah vokal atau vocalogy. Dan yang keempat ada senam muka. Sering banget kita dengar senam muka itu apa sih? Pada dasarnya itu senam muka ialah sebuah gerakan berulang dan berekspresi berlebih untuk mengaktifkan dan membangunkan otot-otot di bagian muka. Karena dalam public speaking kita tidak hanya menyampaikan sebuah gagasan, tapi ekspresi muka pun sangat penting untuk ditunjukkan. Tidak ada teknik khusus dalam senam muka ini. Nah, contohnya juga bisa kita lakukan secara simpel saat pengucapan A, I, U, E, O tadi ya. Tapi dengan gerakan yang benar-benar membangunkan otot-otot di bagian wajah kita. Seperti
ini sebanyak 3 kali ulangan ya. Seperti yang tadi saya sudah contohkan, itu bisa kalian ulang selama 3 kali. 5. Ada teknik olah bibir. Teknik olah bibir ini dilakukan untuk memberikan rangsangan aliran darah di bagian sekitar bibir agar otot bibir tidak tegang, lebih fleksibel, dan dapat membantu melancarkan pergerakan bibir saat berbicara. Nah, bagaimana sih cara melakukan teknik olah bibir ini? Dan apakah memakan waktu lama? Tenang saja, tidak butuh waktu lama untuk melakukannya. Ini bisa dijadikan sebagai kegiatan mengisi waktu luang, namun manfaatnya segudang. Masuk ke dalam contoh, teknik olah bibir itu mempunyai 3 set, yaitu ada pendek, panjang, dan lebih panjang. Nah, kita masuk ke dalam contoh aja ya guys. Yang pertama itu pendek, seperti ini. Brrrr. Yang kedua, panjang. Brrrr. Yang ketiga, lebih panjang. Brrrr. Nah, itu termasuk teknik olah bibir. Lanjut, ada contoh yang keenam atau yang terakhir, ada olah emosi atau olah rasa. Kadangkala kita harus bermain peran dan mampu mengontrol emosi, perasaan, dan hati, baik dengan perasaan senang, sedih, ataupun takut. Nah, berikut contoh mengenai olah rasa dengan contoh kalimat. Contohnya seperti, aku ingin bertaubat, sukmaku bergetar di setiap sudut hati. Kita lakukan ini dengan perasaan senang. Contohnya seperti, aku ingin bertaubat, sukmaku bergetar di setiap sudut hati. Nah, itu perasaan saat senang. Yang kedua, perasaan saat sedih dengan kalimat yang sama. Aku ingin bertaubat, sukmaku bergetar di setiap sudut hati. Nah, yang ketiga ada perasaan takut. Kalimatnya masih sama. Aku ingin bertaubat, sukmaku bergetar di setiap sudut hati. Nah, kita praktekkan dengan perasaan yang takut. Seperti ini. Aku ingin bertaubat, sukmaku bergetar di setiap sudut hati. Nah, itu ialah beberapa teknik atau tips and tricks bagaimana sih cara mengatasi demam panggung. Semoga dengan adanya video ini kalian bisa mengetahui bagaimana sih cara mengatasi demam panggung, dan semoga dengan adanya video ini kalian bisa menambah wawasan kalian mengenai seputar public speaking. Dan terima kasih saya ucapkan sekali lagi, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.